Dia nggak mau makan babi, tapi main cewek rajin. Dia nggak makan babi, tapi minum minuman keras, gitu. Iya. Kalau Bung Karno pernah ngomong Islam Sontoloyo itu maksudnya apa ya? Nah, sebenarnya ini yang pas itu adalah Gus Rikal. Tapi poin saya ingin mengatakan Bung Karno ini kan orang yang kritis. Contoh Kang, di Islam Sontoloyo misalnya ada anaknya diperintah oleh Bung Karno, oleh Pak Karno ya, cuci itu, ada kainnya atau apanya dijilatin anjing, ya kan? Kemudian ini harus dibasuh beberapa kali gitu loh Kang. Tapi zaman oleh Bung Karno, jangan begitu, itu masa lalu. Di sabun udah cukup kata Bung Karno. Dibersihin pakai sabun udah cukup. Sebagai pengganti pasir. Nah, maksud saya itu. Dan peristiwa Islam disebut Sontoloyo tadi memang banyak, maaf ya, pengamal-pengamal atau umat-umat agama yang ada di Indonesia ini berpikirnya masih tadi kalau soal, maaf ya, soal korup, mengambil harta orang ini rileks. Tapi kalau ada orang minum minuman keras atau babi atau makan babi, ini rame, berpikirnya masih ya tadi ya nggak pakai akal Kang, masih nafsu. Tapi harapan saya adalah generasi terkini ini memahami bahwa ini masa kini, ini masa depan. Tapi gitu itu memang unik tuh ya. Maksud gua gini, orang seringkali memandang Islam tuh, saya suka tanya, sebenarnya orang nggak makan babi ini, orang Islam nggak makan babi, itu karena memang sadar perintah agama tidak boleh makan babi, atau karena memang tidak terbiasa atau nggak doyan sama daging babi. Kenapa? Karena dia nggak konsisten. Dia nggak mau makan babi, tapi main cewek rajin. Dia nggak makan babi, tapi minum minuman keras, gitu. Iya. Istilah sekarang open BO. Apa itu? Gak tahu ya open BO itu apa. Tapi menarik, saya ingin yang Mas Dino tadi, khilafah atau Islam Sontoloyo. Soekarno itu menulis, mengkutip ya, mungkin dalam bahasa Belanda dulu ya, wertung aller werte, kata Bung Karno. Jadi orang-orang yang Islamis itu sering memutarbalikkan makna. Pancasila dianggap jelek, khilafah yang dulunya sangat runyem itu, banyak pertumpahan darah dianggap bagus gitu. Nah, ini menarik. Nah, itu Soekarno mengutip itu wertung aller werte. Nah, itu saya kira Bung Dino ini sangat Soekarnois ya tadi. Masya Allah. Sangat Soekarnois. Beliau. Alhamdulillah dia itu menemani kajian keislaman Bung Karno selama bulan Ramadan. Nah, itu kritik juga Bung Karno terhadap Islam Sontoloyo. Salah satunya jangan berlebihan dalam agama itu. Betul. Karena segala apapun yang isrof, berlebihan, itu tidak baik gitu. Jadi Islam Sontoloyo itu kalau kita pakai lagi, boleh dong kalau supaya kita menggunakan sekarang orang-orang yang ya kan sejak 2019, 18 lah sampai hari ini orang punya terminologi kadrun misalnya. Kadrun singkatannya kadal dan gurun. Sebagai Soekarnois, boleh dong kalau kemudian Mas Dino mengganti istilah kadrun dengan Sontoloyo. Atau saya misalnya, wah ini orang-orang Islam Sontoloyo nih misalnya. Apa sih definisi Islam Sontoloyo? Tadi itu misalnya dia gak paham akal. Satu itu pastilah ya. Karena dia tidak berusaha merefleksikan ajaran agama dengan akalnya sehingga konsekuen atau sehingga relevan dengan kondisi kekinian. Islam Sontoloyo juga Islam yang ngeyel kali ya, yang tidak mau menerima kemajuan dan kebenaran. Betul. Fakta-fakta baru tidak mau terima. Dan mungkin ketiga ada Islam Sontoloyo yang Islam ngotot bahwa kayaknya negara ini masih perlu diganti lagi. Itu bisa disebut, kita boleh nyebut dia Islam Sontoloyo. Sangat Sontoloyo. Dan mungkin istilah sekarang kadrun ya. Kadrun itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kotor maknanya.
Kadrun itu dalam terminologi Arab dob itu kan boleh dimakan. Artinya bukan sesuatu yang kadal gurun itu Tidak, kan ini boleh. dalam bahasa Arab kafdaro itu, kadaro itu maknanya kotor. Kadrun. Kadrun dalam bahasa sofa wada makadar. Oh iya, oke. Kadrun diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi maksud gua adalah istilah kadrun itu masih terlalu sopan. Oh, ya karena kadal bisa dimakan. Karena kadal boleh dimakan. Yang disebut dob itu dob atau Ya, dob ya. dob. Dob itu adalah kadal gurun yang kemudian diterjemahkan sama orang-orang Indonesia dengan biawak. Boleh makan biawak. Aduh. Parah tuh. Ya, itu Padahal juga- beda ya. Padahal beda antara Dob dengan biawak. biawak dengan dob itu beda. Tapi seringkali orang bilang, wah dob ini halal karena ya tapi itu urusan orang fikih lah. Saya nggak mau detail soal itu. Tapi itu masih terlalu sopan. Sontoloyo itu kan Kasar ya? nggak punya arti, tapi sontoloyo itu apa ya? Plaut ya apa ya? Gendeng. Keblinger. Iya. Blinger. Islam keblinger. Nah ini yang tadi saya menarik, Dino bilang tadi, Islam tuh yang kita ambil jangan asapnya, Abu. bukan abunya, tapi apa? Apinya. Artinya semangatnya, esensinya, begitu ya. Kalau kita makan kacang, yang kita makan kacangnya, yang kita manfaatkan, bukan kulitnya. Begitu ya, kurang lebih. Iya, begitu. Din, ada Ya. tambahan soal itu? Ini yang disampaikan oleh Kang Diki itu ada dalam buku ini semua. Jadi saya tulis khusus Bung Karno menggerakkan Islam, Kang. Jadi Bung Karno ini bukan hanya menggerakkan katakanlah Oke. sesuatu yang enggak esensial, yang menggerakkan Islam. Jadi makanya dia sebut yang paling disebut mukmin, orang mukmin itu adalah orang yang bisa mengambil Islam itu apinya gitu loh. Ya, kemudian dimanai sebagai revolusioner gitu loh, Kang. Jadi di Islam di tangan Bung Karno itu jadi revolusioner, bukan nilai-nilai yang memuja masa lalu gitu loh, Kang. Jadi dia menulis lebih parah lagi. Ini zaman kereta, ini zaman pesawat terbang. Ini bukan zaman onta. Zaman itu loh, Kang. Bung Karno sudah mengkritik tradisi kebekuan atau kejumutan berpikir umat Islam yang keblinger atau dalam tanda kutip sontoloyo memahami agama. Bangsa ini kalau tidak dipikirkan oleh Bung Karno tentunya dengan pendiri-pendiri bangsa lain ya, maksudnya Pak Hatta, Hadratus Syekh dan lain sebagainya, ini kan kolaborasi semua. Negara ini berdasarkan apa gitu kan. Nah, poinnya saya ingin mengatakan bahwa ayo kita jaga, kelola, bukan hanya cintai, kita kelola Republik ini dengan baik, toleran, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa. Gitu. Jadi ini menarik ya. Saya sempat sekilas dan ini semakin mengukuhkan banyak teori yang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukan semata nasionalis. Ya. Tapi Bung Karno juga bisa kita sebut dalam terminologi kita sekarang nasionalis religius misalnya. Atau Demokrat dong. saya nggak enak nyebut kayak gitu. Oh, iya, Atau nasionalis apa? Ya saya kira Kiai Said Agil juga menyebut Hadratus Syekh sebagai nasionalis religius. Yang menurut saya ya religius itu ya seperti itu. Nggak usah digabungkan nasionalis religius yang seharusnya kita punya korelasi ke diskusi kita di awal tadi. Sebenarnya penokohan kita terhadap tokoh-tokoh religius kita ya seperti itu. Tokoh-tokoh yang benar-benar religius adalah tokoh-tokoh yang apa namanya, yang juga nasionalis. Nasionalis yang benar dalam konteks Indonesia juga adalah nasionalis yang religius. Bung Karno itu kan ya tadi kita udah singgung-singgung sedikit ya. Dia bilang bahwa, atau bahasa kita lah gampangnya, lu kalau mau beragama, apapun agamanya, termasuk lu yang Islam ini, lu ambil tuh apinya. Betul. Jangan lu ambil abunya. Lu ambil semangatnya, esensinya. Jangan ambil luarnya, kulitnya.
tentu saja api dan abu itu dua kawan yang satu. Tidak ada api, tidak ada abu tanpa api, tidak ada api juga tanpa abunya gitu. Jadi itu kan satu perkawinan yang sama. Cuma Bung Karno hanya ingin mengingatkan bahwa kalian ambil tuh apinya gitu. Apalagi cuma asapnya doang kepul-kepul gitu ya, enggak lah, ambil apinya. Kalau belum gabung sama pengajian kaum kota itu, lu belum hijrah. Dan kemudian lu masih dianggap sebagai, kalau lu belum hijrah kan lu sebagai jahiliyah berarti.